Om Swastiastu. Dapatkah Anda bayangkan bahwa sebuah peradaban agraris Bali kuno telah terkubur di bawah lava purba Gunung Batur? Seberapa jauh pun Anda menelusuri wilayah kaldera Batur, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Sebab semakin Anda menyelami misteri peradaban Bali kuno, semakin banyak yang Anda tidak ketahui. Hindu Times adalah upaya tulus kami mendokumentasikan pengetahuan esoterik dari Pustaka Suci Weda beserta sejarah Hindu. Apabila Anda menyukai channel ini, kami mengundang Anda untuk like dan berlangganan. Kontribusi kecil Anda untuk like, membagikan konten ini, berkomentar, atau berlangganan sangat berarti buat kami untuk pembuatan konten-konten selanjutnya yang lebih berkualitas. Setelah jeda beberapa lama, kami akhirnya kembali bisa berkumpul dan memulai petualangan lain menelusuri jejak-jejak peradaban di masa lampau. Kami kali ini memutuskan kembali ke kaldera Batur, sebab begitu banyak hal masih terkubur di sana. Entah karena letusan gunung yang dahsyat dari beberapa abad silam, atau karena masyarakat kontemporer yang mulai melupakan sejarah dari mana mereka berasal. Om Swastiastu. Sobat Hindu Times, setelah lama tidak live report, akhirnya saya bersama kru berada kembali di alam. Dan hari ini pada saat tumpek kerulut, kami berada di Danau Batur. Nah, ini adalah bagian selatan atau tepi selatan dari Danau Batur. Beberapa abad yang lalu, sekitar 700 tahun yang lalu, daerah ini dinamai Wingkang Ranu. Kalau sekarang namanya Bintang Danu, ya, mengalami distorsi linguistik ternyata ya. Live report kali ini kami akan mencoba berkeliling di Danau Batur ini dan mencari tahu letak desa-desa kuno pada zaman kerajaan Bali kuno, tepatnya sekitar 500 sampai 700 tahun yang lalu. Dan kita akan melihat sejauh mana sebenarnya sejarah desa-desa itu dan apakah desa-desa itu masih ada sampai sekarang atau tidak. Di sini, di tempat saya berdiri ini bernama Desa Buahan yang berumur sekitar 700 sampai 800 tahun. Kalau kita lihat sekarang, ini adalah salah satu desa wisata di daerah sini, dan di sebelah desa ini ada namanya Desa Kedisan, dan sebentar lagi kita akan menuju ke Desa Trunyan, dan salah satu desa yang paling kuno juga di sini. Dalam live report ini kita juga akan melihat bagaimana desa-desa ini berkembang dari zaman ke zaman yang dipengaruhi juga oleh situasi politik dan religi pada saat itu. Lupa kepada sejarah berarti lupa pada asal mula peradaban kita. Kita memang tidak pernah bisa melihat masa depan, tetapi apa yang terjadi di masa lalu seringkali adalah pola yang terus berulang. Konflik di masa lalu misalnya, bisa saja menjadi setenang Gunung Batur selama beberapa waktu. Tetapi ketika dapur magmanya terpicu, letusan tiba-tiba bisa terjadi. Bagaimana leluhur kita pada zaman dahulu menata kehidupan mereka, memanajemen konflik sosial dan religius, mengumpulkan pengetahuan dan menimba ilmu, atau bagaimana mereka memuaskan selera estetika mereka lewat seni, semuanya bisa dikenali lewat sejarah. Sejarah mengajari kita tentang sifat-sifat manusia yang patut diteladani atau ditinggalkan. Karena itu sejarah memberi andil pada tata kehidupan manusia di masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Orang yang lupa kepada sejarah bangsanya adalah mereka yang ibarat kehilangan kaki untuk berpijak. Melupakan sejarah berarti memberikan kesempatan kepada kebodohan untuk mempengaruhi kita dan mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang tidak punya andil dalam peradaban dunia. Berapa di antara Anda yang tahu bahwa pada abad ke-11, Bali menjadi harapan dan cikal bakal raja-raja hebat di Nusantara? Apabila Raja Udayana menolak permintaan Dharmawangsa untuk menobatkan Airlangga menjadi raja di Jawa, tidak akan ada kerajaan Kediri, Singasari, atau Majapahit. Apabila pada saat itu Udayana berubah pikiran dan malah menjadikan Airlangga Raja Bali, maka plot sejarah utama Nusantara kuno akan berubah total.
Anda tidak akan mengenal karya-karya besar seperti Arjuna Wiwaha, Ramayana, Bharatayuddha, Bomantaka, dan sebagainya sebagai buah karya tanah Jawa. Bahkan mungkin tidak akan ada proyek kesusastraan sebesar itu apabila Airlangga menjadi Raja Bali. Lalu berapa dari Anda yang tahu bahwa pada zaman Udayana, Kerajaan Bali mengadopsi sistem pertanian, pembenihan padi, dan ritual agraris dari Jawa? Apabila Anda tidak memahami sejarah, Anda tentu tidak akan percaya bahwa akulturasi budaya senantiasa terjadi dari zaman ke zaman. Jika Anda mempelajari sejarah dengan benar, Anda tidak akan berusaha mencari simpati dengan mendikotomi budaya asli dan budaya impor, budaya leluhur dan budaya transnasional. 700 tahun yang lalu, Raja Airlangga yang mengirim komoditas pangan ke Bali adalah transaksi dagang internasional. Gajah Mada yang menyerang Bali pada tahun 1343 adalah aneksasi internasional, sama seperti apa yang ingin Rusia lakukan terhadap Ukraina kini. Pada zaman itu pula, bahasa Sanskerta adalah bahasa internasional yang menghubungkan komunitas literasi Bali, Jawa, Sumatera, hingga India. Sementara itu, bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi adalah lingua franca, dan bahasa Bali kuno adalah sebuah dialek Kawi yang jumlah penutur luar pulaunya paling banyak. Yang lebih unik lagi, semua bahasa itu tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Bali atau Jawa zaman sekarang. Tak hanya fakta-fakta menyenangkan seperti itu yang bisa Anda dapatkan apabila Anda mempelajari sejarah. Anda juga akan mengenal fakta-fakta tidak menyenangkan tentang Bali kuno, terutama mengenai konflik sosial dan religius yang terus-menerus terjadi saat itu. Kaldera Batur, tempat kami bertualang kini, adalah pusat peradaban kerajaan Bali, sekaligus pusat konflik. Dari temuan prasasti-prasasti dari 1000 hingga 700 tahun yang lalu, terungkap bahwa Kaldera Batur adalah wilayah rawan konflik sehingga raja berkali-kali harus turun tangan. Tempat ini berlapang, Sobat In The Times. Cuman, menurut prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah sini, tempat ini sempat berpindah. Jadi warga desa di sini sempat berpindah dulu, tepat ke tepian timur dari Danau Batur. Kalau yang di sini namanya tepian tenggara, ya. Warga desa Abang ini sekitar 700 tahun yang lalu sering tertimpa tanah longsor dari Gunung Abang yang tepat ada di belakang, di depan saya itu. Jadi sehingga mereka memohon kepada raja untuk berpindah tempat. Jadi mereka akhirnya pindah tempat ke sebelah timur Danau Batur ini, yang sekarang dikenal dengan nama daerah Abdi Songan. Kita juga akan pergi ke sana nanti dan kita akan melihat sejarah apa saja yang ada di sana. Dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa pada zaman dahulu daerah Abang ini juga menjadi satu dengan daerah Trunyan. Namun karena ada beberapa konflik kepentingan, akhirnya wilayah ini memerdekakan diri menjadi Karaman wilayah. Prasasti Buahan misalnya mengungkap bahwa pusat pemerintahan kerajaan Bali kuno bukan berada di Kaldera Batur, tetapi di wilayah Bedahulu hingga Pejeng. Meskipun demikian, Kaldera Batur menjadi sedemikian tersohor, bahkan menyamai Bedahulu karena begitu banyak prasasti yang ditemukan di sana. Pada zaman itu pula, Kaldera Batur adalah pusat komoditas pertanian Bali bagian tengah hingga timur, setara dengan Tamblingan pada masa yang hampir sama. Karena adanya banyak prasasti, tabir sejarah Kaldera Batur menjadi jauh lebih terbuka dibandingkan daerah lain di Bali sebelum abad ke-14 saat Majapahit menguasai Bali. Berdasarkan fakta-fakta sejarah yang bisa kita temukan di Pejeng, Bedahulu maupun Kaldera Batur, dapat kita duga bahwa kaldera ini pernah menjadi pusat komunitas atau masyarakat yang cukup penting pada masa itu. Beberapa prasasti bahkan menyebutkan tata dan strata administrasi pemerintahan, seperti penyebutan kata tani, banwa, desa, karaman, dan swatantra atau sima. Ini membuktikan bahwa masyarakat Bali kuno sesungguhnya telah mengenal sistem administrasi dan level pemerintahan yang bahkan lebih kompleks daripada apa yang kita bisa lihat sekarang. Desa-desa kuno di sekitar Danau Batur secara spesifik disebut sebagai Karaman Iwingkang Ranu. Kata Karaman berarti strata pemerintahan yang kira-kira setara dengan sebuah desa. Namun menurut berbagai kalangan arkeolog, Karaman memiliki status yang cukup berbeda dengan desa, banwa, dan tani, meskipun istilah-istilah itu identik atau sepadan dengan dusun pada masa kini. Sistem tata pemukiman ini dikenal dengan istilah konfederasi pemukiman, panatur desa, atau panasta desa.
700 tahun yang lalu ini ada sekitar 13 desa kuno yang ada di tepi danau ini yang disebut sebagai Karaman I Wingkang Ranu. Kalau ditotal dengan desa-desa lain yang ada agak berjauhan dari sini, itu ada sekitar 27 desa. Dan beberapa dari desa itu sekarang sudah menjadi satu. Ada yang musnah karena letusan Gunung Batur beberapa kali. Ada juga yang memisahkan diri dan ada juga yang pergi dari wilayah ini ke wilayah lain seperti Singaraja atau Buleleng atau ke Bangli dekat kota. Contohnya itu Desa Cempaka. Secara umum, sebuah konfederasi desa adalah gabungan beberapa desa yang menjadi desa induk dan dikelilingi oleh beberapa desa. Desa induk ini biasanya disebut Wanwa atau Banwa. Di sekelilingnya biasanya terdapat beberapa karaman yang secara administratif bertanggung jawab pada Wanwa induk ini. Dalam beberapa kasus, sebuah karaman seperti Buahan, Abang, dan Cempaka pada masa itu memisahkan diri dari konfederasi dan membentuk Banwa yang secara administrasi terpisah dengan Banwa induk sebelumnya. Kasus yang terkenal adalah catatan mengenai berhentinya Karaman Buahan memuja Arca Datonta di Karaman Turunyan atau Trunyan. Desa Trunyan adalah desa yang kuno, salah satu desa yang paling berpengaruh secara religi maupun secara ekonomi sekitar 700 tahun yang lalu. Dan di desa ini yang terletak di bagian timur Danau Batur, jadi di sisi timur Danau Batur, pada zaman dahulu mereka memuja arca yang sangat penting sekali dan sampai saat ini pun arca tersebut dipuja. Pada awalnya sekitar pada abad ke-12, 11-12 ya Sobat Hindu Times, Desa Trunyan ini sebenarnya menjadi satu wilayah dengan Desa Abang, kemudian Kedisan dan Buahan. Jadi mereka bersama-sama memuja Arca Datonta yang dilingihkan di Pura Pusring Jagat Bali yang ada di Desa Trunyan ini. Kemudian beberapa abad setelahnya, desa-desa seperti Kedisan dan Buahan memisahkan diri dari otonomi Desa Trunyan dan membentuk Desa Swatantra sendiri, yang ditandai dengan beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Bali pada abad ke-12 dan ke-13. Istilah tani merupakan padanan untuk wanwa atau desa. Istilah ini mulai diperkenalkan pada masa Udayana. Tani adalah sebutan bagi tanah yang dijadikan sawah dan ladang beserta penduduk yang tinggal di sana. Jadi kemungkinan tani adalah kumpulan sawah ladang dan bisa jadi merupakan cikal bakal adanya organisasi pertanian atau subak pada masa Jayapangus. Ada pula pembagian wilayah yang disebut anak wanwa dan anak tani. Keduanya sepadan dengan dukuh dan padukuhan pada masa kini. Barangkali sistem anak wanwa mirip seperti dua atau lebih desa adat kecil di Bali yang bersatu secara administrasi menjadi satu desa dinas. Yang jelas, istilah-istilah kewilayahan tersebut adalah adopsi dari istilah kewilayahan pada masa Dharmawangsa di Jawa, yakni pada abad ke-11. Banyak argumen menguatkan teori ini, terutama adalah karena Raja-Raja Bali kuno adalah keturunan langsung Raja-Raja Jawa pada masa Mataram kuno hingga Singasari. Terlebih, baik Raja-Raja Jawa dan Bali sesungguhnya berasal dari dinasti Warman pada abad ke-7 yang berkembang di Kamboja hingga Thailand. Uniknya lagi, tatkala berkembang di Jawa dan Bali, mereka mengembangkan sistem dan istilah pemerintahan tersendiri. Ini memperkuat dugaan bahwa bahasa yang mereka gunakan telah terlebih dahulu ada sebelum dinasti raja-raja tersebut berkuasa. Pada masa Bali kuno, persaingan dan konflik antar karaman di tepi Danau Batur kerap terjadi. Beberapa prasasti mengungkap konflik antar karaman yang bahkan sampai menelan banyak korban jiwa. Contohnya adalah konflik yang terjadi pada Karaman Tampurhyang dan Cempaka yang terletak bersebelahan. Konflik ini menyebabkan warga desa Cempaka melarikan diri ke wilayah perbukitan Buleleng. Hingga kini, desa yang mereka dirikan di sana masih dinamai Cempaka. Desa Cempaka lain ada di selatan kota Bangli, dan menurut sejarah juga adalah pecahan dari Cempaka kuno di kaldera Batur yang porak-poranda ditelan konflik. Barulah beberapa tahun setelah konflik itu terjadi, Raja menurunkan prasasti bahwa konflik sekte antara Cempaka dan Tampurhyang telah diselesaikan. Meskipun keselamatan warga Cempaka pada waktu itu dijamin oleh Raja, mereka enggan kembali ke kaldera Batur.
Mereka lebih memilih menetap di Bukit Buleleng dan di Bangli bagian selatan hingga kini. Setelah tadi bertualang di sisi timur Danau Batur, nah, sekarang saya ada di sisi baratnya, ya, yang berbatasan langsung dengan Gunung Batur yang ada di depan saya. Nah, dahulu desa ini bernama Tampuhyang. Tampuhyang itu adalah salah satu karaman di Wingkang Ranu yang sempat terlibat perselisihan dengan desa Cempaka. Ya, dalam prasasti Cempaka ada beberapa buah prasasti yang dilabeli A, B, C dan sebagainya. Ya, di sana disebutkan tentang konflik ini antara desa Tampuhyang dengan Cempaka, sehingga warga desa Cempaka itu terpaksa harus mengungsi. Nah, ada yang mengungsi ke daerah selatan yang sekarang menjadi desa Cempaka di daerah ibu kota Bangli, kemudian ada juga yang mengungsi ke daerah Bali bagian utara, yaitu di daerah Buleleng yang sekarang menjadi desa Cempaka yang sama. Jadi masyarakat Cempaka, kalau Sobat Hindu Times pergi ke Buleleng, ada desa Baliaga namanya Cempaka, itu berasal dari daerah sini. Ya, karena mereka terlibat konflik dahulu dengan warga desa Tampuhyang ini. Barulah kemudian raja akhirnya mengeluarkan sebuah prasasti yang meminta bahwa agar warga Cempaka itu kembali ke daerah asalnya karena telah dilindungi oleh raja. Dari prasasti-prasasti zaman lampau, kita bisa belajar bahwa konflik senantiasa ada dalam sejarah Bali, terutama konflik keyakinan. Mungkin bagi Anda yang sudah terlanjur menganggap Bali adalah pulau yang sangat damai, hal ini mungkin cukup mengejutkan. Namun, konflik-konflik horizontal seperti itu adalah fakta. Karena konflik ini terus saja terjadi, pembangunan menjadi terhambat. Pada masa itu, raja benar-benar bertanggung jawab terhadap konflik keyakinan yang terjadi. Raja bahkan melindungi para pemeluk keyakinan yang berbeda, seperti Siwa, Vaishnava, Smarta, dan Buddha. Bahkan raja mengayomi pemeluk keyakinan yang telah ada sebelumnya. Contohnya adalah pemujaan kepada Ratu Datonta di Terunyan, yang telah ada jauh sebelum kerajaan Bali kuno ada. Berkat kebijakan raja-raja itu, konflik bisa dihindari dan kerajaan menjadi stabil. Ya, salah satu desa lain di Wingkang Ranu atau tepi Danau Batur adalah desa Songan dan desa Bias Membah namanya. Kalau desa Songan itu asal katanya dari Gua Song, kalau menurut cerita setempat ya. Dan ada satu desa lagi di sekitar sini namanya Bias Membah. Bias Membah ini kemungkinan telah tertutupi oleh bekas letusan Gunung Batur yang sudah beberapa kali meletus sejak 700 tahun yang lalu. Kalau nama kunonya itu adalah Air Biras atau Air Biras, yang sekarang kemungkinan menjadi Yeh Membah atau Bias Membah, yang kemungkinan berada di sekitar sini. Dan juga Songan juga dulu berada di dekat Tampuryang, dan disebutkan dalam prasasti bahwa desa Songan itu berada di sebelah timur laut desa Tampuryang, yang juga mengalami proses swatantra sendiri dari otoritas desa sebelumnya, secara ekonomi maupun secara politik dan juga secara religi. Jadi desa-desa yang berkembang di tepi Danau Batur ini adalah desa-desa yang sangat unik sekali, yang sebenarnya bisa dijadikan pariwisata budaya kuno yang mengingatkan kita tentang sejarah awal masa-masa sejarah di Pulau Bali ini. Apabila pemerintah membiarkan konflik keyakinan ini terjadi dan berusaha menutup-nutupinya atau bahkan membuat pengalihan isu, konflik ini akan menjadi api dalam sekam. Dari luar, masyarakat kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi apabila berembus sedikit saja angin kecil, api konflik akan tersulut lagi. Bercermin dari kebijakan-kebijakan raja pada masa Bali kuno, pemerintah harus bersikap tegas untuk melindungi keyakinan yang dianut masyarakat yang majemuk dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka. Dengan demikian, pembangunan material, mental, dan spiritual akan berjalan dengan lancar. Di sisi lain, para penganut keyakinan yang berbeda hendaknya bersama-sama saling menghormati dan saling mengingatkan. Kita tentu tidak ingin konflik fisik terjadi seperti zaman Bali kuno yang menelan ratusan korban jiwa. Karena itu, berhentilah saling hina dan melecehkan. Mari bersatu dan bangun bangsa ini bersama-sama.
Kami berterima kasih buat Anda yang setia menonton Hindu Times Channel. Semoga atas semangat yang Anda berikan kepada kami dapat selalu berkarya demi tegaknya ilmu pengetahuan rohani yang suci ini. Tempat ini bernama Abang, Sobat Hindu Times. Cuman, menurut prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah sini, tempat ini sempat berpindah. Jadi warga desa di sini sempat berpindah dulu, tepat ke tepian timur dari Danau Batur. Kalau yang di sini namanya tepian tenggara, ya. Warga desa Abang ini sekitar 700 tahun yang lalu sering tertimpa tanah longsor dari Gunung Abang yang tepat ada di belakang, di depan saya itu. Jadi sehingga mereka memohon kepada raja untuk berpindah tempat. Jadi mereka akhirnya pindah tempat ke sebelah timur Danau Batur ini, yang sekarang dikenal dengan nama daerah Abang Songan. Kita juga akan pergi ke sana nanti dan kita akan melihat sejarah apa saja yang ada di sana. Dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa pada zaman dahulu daerah Abang ini juga menjadi satu dengan daerah Trunyan. Namun karena ada beberapa konflik kepentingan, akhirnya wilayah ini memerdekakan diri dan menjadi Karaman yang lain. Sampai jumpa dalam live report selanjutnya. Om Santi 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 Om. Yening inergamayan skadi koyering pegunungan meneduhen gumi punika kewyaktian ide stata menudekayon ring sajroning keluwihan ide turun ring jagate mengamongin dharma urip laksanane sekancaning Allah sida